Belajar matematika dari rumah sungguh menyenangkan. Yuk kita sama-sama belajar. Come on! Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika dengan materi mengurutkan bilangan yang melibatkan pecahan, desimal, dan persen. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan, desimal, dan persen? Ya, cara mudah yang dapat kita lakukan adalah jadikan semua bilangan ke bentuk desimal. Sekali lagi, jadikan semua bilangan ke bentuk desimal. Agar kalian lebih memahami bagaimana cara mengurutkan bilangan yang melibatkan pecahan, desimal, dan persen, mari kita akan kerjakan contoh soal berikut ini. Ya, contoh soal nomor 1. Di sini ada bilangan 1/2, 0,8, 10%, 0,45, dan 1/4. Deret bilangan ini akan kita urutkan dari yang terkecil. Ingat, caranya adalah jadikan semua bilangan ke bentuk desimal. Nah, di antara deret angka tersebut, manakah ya yang sudah bentuk desimal atau berkoma? Ya, 0,8 sudah desimal. Maka kita tulis dulu. Dan 0,45 juga sudah bentuk desimal. Kita tulis dulu. Berarti pecahan 1/2, 10%, dan 1/4 harus kita jadikan dulu ke bentuk desimal atau bentuk berkoma. Sekarang kita akan rubah 1/2, 10%, dan 1/4 ke bentuk desimal. Kita akan kerjakan satu-satu ya. 1/2 artinya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa karena 1 lebih kecil, maka kita pinjam angka 0. Di sini 0, 10 dibagi 2. 2 dikalikan berapa hasil 10? Ya, dikalikan 5. 5 dikali 2, 10. 10 dikurang 10, 0. Maka 1/2 bentuk desimalnya adalah 0,5. Berikutnya kita akan rubah 10%. 10% artinya 10/100. Nah, baru kita bisa rubah ke bentuk desimal. 10/100 artinya 10 dibagi 100. 10 dibagi 100 tidak bisa karena 10 lebih kecil, maka kita pinjam angka 0. Lalu di sini 0, 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 100, 100. 100 dikurang 100, 0. Jadi 10% bentuk desimalnya adalah 0,1. Berikutnya kita rubah 1/4. 1/4 berarti 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa karena dia kurang dari 4 atau lebih kecil, maka kita pinjam 0. Di sini 0, 10 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurangi, lalu di sini 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita pinjam 0. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurang, 20 dikurang 20, 0. Jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Nah, sekarang semua sudah berubah menjadi bentuk desimal atau berkoma. Setelah itu baru kita bisa mengurutkan dari yang terkecil hingga ke besar. Sekarang kalian perhatikan
angka atau bilangan desimal di bawah ini ada 0,5, 0,8, 0,1, 0,45, 0,25. Pertama, cara mengurutkannya adalah kita lihat angka yang paling depan. Ya, semua bilangan desimalnya dimulai dari angka 0. Kalau angka pertamanya semua sama, kita lihat angka berikutnya. Yang ini 5, ini 8, 1, 4, 2. Di antara deret angka yang kedua ini, manakah yang paling kecil? Ya, 0,1. 0,1 adalah 10%. Kita tulis 10%. Kemudian kita lihat lagi deret angka di bawah ini. Setelah 0,1, mana lagi yang paling kecil ya angkanya? Apakah 5, 8, 4, atau 2? Ya, 2, 0,25. 0,25 adalah 1/4. Untuk urutan yang ketiga, yang mana ya? Apakah 5, 8, atau 4? Ya, 4. 0,45. Urutan berikutnya tinggal 2, 0,5 atau 0,8. 5 atau 8 ya yang paling kecil? Ya, 5. 5 adalah 1/2. Sudah pasti yang terakhir adalah 0,8. Ya, jadi ini adalah urutan dari yang terkecil. 10%, 1/4, 0,45, 1/2, dan 0,8. Agar lebih paham, kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 2. Urutkan dari yang terkecil, 0,75, 2/5, 60%, 1/2, dan 0,35. Sekarang, kita tentukan dulu mana ya yang sudah desimal. Ya, 0,75 dan 0,35. Kita tulis dahulu. 0,75, 0,35. Berarti kita harus mengubah 2/5, 60%, dan 1/2 ke dalam bentuk desimal. Ya, kita akan kerjakan satu persatu lagi. Yang pertama, 2/5. 2/5 artinya 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa karena 2 lebih kecil, maka kita beri 0, diberi 0, 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 5, 20. Kita kurang, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka bentuk desimal dari 2/5 adalah 0,4. Berikutnya kita akan merubah 60%. 60% sama dengan 60/100. 60/100 artinya 60 dibagi 100. 60 dibagi 100 tidak bisa karena 60 lebih kecil, maka kita tambahkan 0. Ini diberi 0, 600 dibagi 100, 6. 6 dikali 100, 600. Kita kurang, 600 dikurang 600, 0. Jadi bentuk desimal dari 60% adalah 0,6. Selanjutnya kita akan merubah 1/2 ke dalam bentuk desimal. 1/2. Kita bisa merubah pecahan campuran ini ke bentuk biasa dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan di depan lalu ditambah. 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. Penyebutnya 2. Setelah itu baru kita bikin pembagiannya 3/2, artinya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2
Bisa, karena 3 lebih besar ya, jadi tidak perlu pinjam 0. 3 dibagi 2, dapat 1. 1 dikali 2, 2. Kita kurang, 3 kurang 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita harus pinjam 0. Lalu di sini diberi koma. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. 10 dikurang 10, 0. Bentuk desimal dari 1/2 adalah 1,5. Ya, baiklah, kita sekarang sudah punya bentuk desimal dari deret angka ini. Ada 0,75, 0,4, 0,6, 1,5, dan 0,35. Jika kita urutkan dari yang terkecil, caranya sama seperti tadi. Kita lihat dulu angka paling depan. Ya, 0, 0, 0, 1, dan 0. Di antara deret angka ini, yang paling kecil adalah yang angka depannya 0. Berarti yang 1,5 kita abaikan dulu. Di antara 0,75, 0,4, 0,6, dan 0,35, kita lihat angka keduanya. Ini 0, yang ini 7. Ini 0 dengan 4, ini 0 dan 6, ini 0 dengan 3. Di antara deret angka ini, 7, 4, 6, dan 3, mana yang paling kecil? Ya, 0,35 ya. 0,35 berarti kita tulis atasnya 0,35. Urutan berikutnya 0,75, 0,4, atau 0,6. Ya, 0,4 karena 7 dan 6 lebih besar ya. 0,4 adalah 2/5. Urutan berikutnya 0,7 atau 0,6? Ya, 0,6 karena 6 lebih besar, lebih kecil dari 7 ya. Jadi 0,6 adalah 60%. Lalu 0,7. 0,75 itu adalah milik yang ini ya, 0,75. Berarti yang paling besar adalah 1,5 atau 1/2. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah kan caranya? Dari dua contoh tadi yang sudah kita kerjakan, Ibu yakin kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kalian nanti akan berlatih lagi dengan soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah, dan terapkan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.